tidak ada salahnya mempelajari secara serius bagaimana mengelola YouTube channel desanya. Siapa tahu menghasilkan, dan ketika itu sangat besar bisa membayar banyak orang dan bisa juga jadi APBD desa. Mungkin ya, sahabat kampung jagoan semua. Kali ini ada sebuah opini ya, tapi mungkin bisa jadi opini ini sudah ada yang melakukan, sudah ada yang melaksanakan, tapi tidak apa, atau bisa jadi belum pernah juga dilakukan oleh orang. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah opini ini tentang beberapa waktu yang lalu kita pernah berdiskusi dengan para penggiat desa ya. Nah, saat itu kita diskusi nih, ada beberapa desa yang saat ini yang katakanlah desanya sudah cukup lumayan baik lah ya, sudah cukup lumayan baik sehingga punya beberapa perangkat digital gitu. Punya kamera, punya laptop bagus ya kan. Kemudian para perangkat desanya ini cukup melek IT lah, melek digital gitu. Nah, desa tersebut kemudian mengaktifkan TV desa. Jadi di salah satu bidang perangkat desa itu kan ada bidang apa namanya, keumasan kalau nggak salah ya. Nah, intinya dia mengelola tentang pemberitaan segala aktivitas yang dilakukan oleh Pak Kadesnya gitu. Atau semua aktivitas yang ada di desa, baik itu aktivitas ibu-ibu, kemudian aktivitas ibu PKK, aktivitas anak-anak Karang Taruna. Nah, itu didokumentasikan di websitenya, difoto, kemudian dibuat beritanya, kemudian di-upload juga ke Facebook, juga ke Instagram. Nah, juga meliput dengan video berbagai aktivitas, misalnya Pak Kadesnya berkunjung ke satu tempat kegiatan masyarakat. Nah, ini rutin dilakukan. Kemudian beralih proses cara mendokumentasikannya ini ya, mulailah mereka itu belajar tentang teknik pengambilan gambar, belajar tentang bagaimana menulis, copyright segala macam gitu. Nah, kemudian mulai mengupload mereka membuat YouTube channel. Nah, sehingga kepikiran mulai dari membuat berita ya, karena itu ada TV desa. Jadi hampir setiap pekannya mereka membuat liputan berita lokal desa gitu, tentang segala hal aktivitas yang dilakukan di desa itu. Kadang aktivitas kegiatan ekonomi, kegiatan seni, kegiatan apa saja diliput lah oleh mereka, kemudian diupload di YouTube channel. Nah, pertanyaannya saat itu kita waktu diskusi, mungkin tidak misalnya channel YouTube desa itu ternyata berkembang ya kan, ya dari jumlah satu desa aja kalau penduduknya itu ada yang rata-rata 3.500 sampai bahkan ada yang 8.000 ya, yang desa cukup maju ya, itu 8.000. Kalau setengahnya saja itu udah memenuhi kriteria untuk monetize gitu ya. Kalau semua setengah warga desanya itu subscribe lah. Nah, pertanyaannya, mungkin tidak kegiatan tersebut, kegiatan peliputan dan sebagainya atas nama desa tadi itu, karena menggunakan aset desa ya, karena menggunakan aset desa, kamera, handycam dan sebagainya punya desa, beritanya juga berita desa, ya isinya juga simpel-simpel aja, cuman membahas tentang apa namanya aktivitas yang ada di desa gitu, suasana pagi lah segala macem gitu. Nah, mungkin tidak seandainya si YouTube channel desa tadi itu menghasilkan. Ya,
seperti kita ketahui kan, dari YouTube channel itu kan menghasilkan banyak. Ketika jumlah subscribe-nya 1000, kemudian jam tayangnya 4000, nah itu udah memenuhi syarat gitu ya, memenuhi syarat untuk mendapatkan dibayar ya, secara iklan. Namanya kalau di di YouTube itu kan ada namanya revenue per impresi ya, RPM gitu. Jadi RPM-nya itu kalau tidak salah di Indonesia itu per 1000 tayang iklan. Jadi dalam satu video misalnya ada orang nonton, terus ada iklan. Nah iklannya itu ditonton sampai habis gitu, beberapa detik. Nah per 1000 penayangan iklan itu dibayar Rp7.000 gitu. Jadi kalau diuangkan ya 1000 dikali 7.000. Terus pembagiannya adalah 50 dikali 55%, karena dia harus bagi hasil ya dengan si YouTube-nya sendiri gitu. Jadi sekitar 7.000 ya 55%-nya itu dibayarkan ke si pemilik channel. Nah ini jadi menarik gitu. Mungkin tidak YouTube channel desa itu ketika dikelola dengan serius ya, dia memberitakan banyak hal, membuat konten-konten desa sendiri lah, sembari dia memasarkan berbagai produk desanya, sembari dia mengenalkan spot-spot wisata desa dia. Nah itu kan jadi konten gitu. Nah, ketika dia jadi konten, kemudian banyak view, dikelola dengan serius, kemudian desanya misalnya melalui BUMDesnya atau melalui Karang Tarunanya atau melalui perangkat humas tadi itu, karena serius mengelolanya akhirnya menghasilkan. Nah pertanyaannya, kenapa bisa tidak YouTube channel desa itu menjadi APBDes? Ya kalau keuntungannya tentu banyak ya, karena sudah memperkenalkan potensi desanya, memperkenalkan berbagai produk, memperkenalkan budaya, kehidupan, sampai membuat berbagai konten, kemudian viewernya jadi banyak, subscribe-nya jadi banyak, dan dikelola oleh tim yang serius gitu ya. Timnya tentu nanti bisa seperti di desa, saya sebut saja ya, misalnya di desa Pulung Kencana gitu. Di sana timnya selain solid mau belajar gitu, belajar tentang digitalisasi, belajar tentang sinema, itu di luar, di sela-sela dari jam kerja sembari mereka meliput. Nah, mungkin nggak tuh seandainya YouTube channel tadi yang semakin berkembang dan semakin besar, kemudian dia monetize, ternyata dibayar. Nah pertanyaannya, itu uang milik siapa? Ya kan? Katakanlah misalnya dia pakai email, pakai akun, pakai segala macem, dia buat official resmi desa A misalnya. Kemudian setelah itu AdSense-nya diterima, dia bikin AdSense, kemudian akun AdSense tadi itu tempat si YouTube membayarnya di situ, si Google membayarnya di situ. Nah dapatlah uang ya kan setiap bulan. Bisa jadi misalnya awal mulanya 1 juta, lama-lama karena semakin belajar, semakin sering itu membuat konten, akhirnya kontennya menarik gitu kan, akhirnya jadi aktivitas tersendiri. Nah kemudian membuat kru lah gitu, membuat tim copyright, tim sinema, tim editing, ya orang-orang dengan jumlah 3-4 orang yang secara serius mengelola YouTube channel desa itu. Nah keuntungannya tadi ya, sudah YouTube channelnya banyak, menghasilkan, kemudian yang diberitakan, yang dibuat konten juga cerita tentang desa itu, tentu orang jadi tahu tentang desa itu kan. Kemudian produk-produknya, tempat wisata, secara tidak langsung juga memasarkan tentang budaya dan tentang potensi yang ada di desanya, bahkan bisa menjadi marketplace juga gitu. Nah ini
kenapa kalau memang YouTube itu menghasilkan seperti itu, kenapa tidak desa membuat sebuah tim kemudian belajar secara serius mengelola TV atau channel YouTube desanya. Ketika dia punya penghasilan yang begitu besar, ya katakanlah jika sampai menyentuh angka sebulan itu 20 sampai 30 juta, setahunnya sudah 360 juta, ya kan? Belum lagi misalnya konten-konten yang dibicarakan misalnya tentang memasarkan produk, ya bekerja sama dengan pengusaha lokal. Anggap saja kita mengadvertising, mengiklankan, membantu memasarkan, dan ketika dipasarkan di TV channel desa itu ya ada profit share juga lah kepada konten kreator desa. Nah, timnya siapa? Ya tentu ini di desa itu kan sumber dayanya banyak ya. Sumber dayanya banyak, ada banyak anak muda, anak segala macam, dan menurut saya bisa juga dimulai dengan aktivitas yang tidak perlu dengan peralatan yang canggih gitu. Modal handphone, kemudian modal aplikasi foto editing atau video editing yang singkat, ya, kemudian membuat konten-konten, mempublikasikannya. Nah ini kalau diseriusin, anak-anak muda yang ada di desa dibikin grup, kemudian dilatih, kemudian secara serius membuat konten dan mengelola pemberitaan atau mengelola channel YouTube desa itu. Nah, ketika menghasilkan, ya tentu ada uangnya. Nah, uangnya ini mau nggak? Ketika uangnya itu banyak, si pengelola tadi itu memberikan uang itu kepada desa sebagai APBD. Ya karena asetnya kan, peralatannya digunakan peralatan desa. Ya perlu dipikirin ya. Dan nggak perlu membuat konten yang sulit-sulit gitu, karena di desa itu semua hal bisa diangkat, mulai dari misalnya iseng di tempat kita ada peternak kambing, ya. Mulai dari dia mencari makan, memberi makan kambing, kemudian bagaimana mengelola kandangnya, kemudian bagaimana mengelola kotorannya dan sebagainya. Kemudian dari adat istiadat, misalnya di situ ada sanggar tari, dimulai diangkat, diceritakan proses belajar anak-anak latihan. Wah, itu keren gitu kan, dan menghasilkan. Selain kita memasarkan berbagai dan menginformasikan berbagai hal yang ada di desa itu, juga karena dilakukan secara serius, akhirnya dia menghasilkan uang. Nah, ketika uangnya semakin banyak dan semakin banyak, desanya juga semakin terkenal. Ya kalau jumlah viewersnya sampai jutaan, kenapa enggak gitu kan? Jadi atau dicoba ya buat desa-desa yang memang sudah punya perangkat ya, perangkat standar. Tidak ada salahnya mempelajari secara serius bagaimana mengelola YouTube channel desanya. Siapa tahu menghasilkan, dan ketika itu sangat besar, bisa membayar banyak orang dan bisa juga jadi APBD desa, mungkin ya.